لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syahida fikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian siapakah orang yang mati syahid itu? Qalu ya Rasulullah, mangkutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Rasulullah, orang yang mati di jalan Allah, terbunuh, bukan mati ya, orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang terbunuh di medan perang, itu orang mati syahid. Qala inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau yang disebut orang yang mati syahid itu hanya orang yang mati di medan perang, dengan demikian orang yang mati syahid dari umatku itu jumlahnya sangat sedikit. Kalau famanhum ya Rasulullah, kalau demikian siapakah mereka ya Rasulullah? Kalau demikian siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini diuraikan, jumlah mereka disebutkan di sini ada 13 golongan. Ya, tentu saja harus diyakini bahwa mati syahid itu punya tataran, punya tingkatan. Dan yang paling tinggi orang yang mati dibunuh oleh orang kafir. Orang yang mati dibunuh oleh orang kafir karena agamanya. Apa ada orang Islam dibunuh oleh orang kafir bukan karena agamanya? Bah, bisa saja terjadi. Nyileh duit ra balik-balik pateni sisan. Artinya memang terfokus kepada orang yang mati di medan perang. Tetapi Umar Ibnul Khattab dicatat sebagai orang yang mati syahid. Utsman bin Affan dicatat orang yang mati syahid. Ali bin Abi Thalib dicatat sebagai orang yang mati syahid. Padahal ketiga-tiganya tidak mati di medan perang, tapi semuanya tahu mereka bertiga itu dibunuh karena agamanya. Sehingga Imam Al-Qurtubi menerangkan contoh orang yang mati syahid itu ya Umar, ya Utsman, ya Ali radhiyallahu anhum, surat An-Nisa. An-Nisa 60. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syaratnya cuma 2 ya, akhi Abu Habib. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Syaratnya barang siapa yang patuh pada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menempatkan mereka bersama orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka, terdiri dari para nabi, nggak usah diterangkan ya, sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya. Wasiddiqin,
Imam Al-Qurtubi memberikan contoh As-Siddiqin itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah meskipun itu bertolak belakang dengan akal sehat yang dianggap sumber kebenaran oleh orang banyak. Abu Bakar. Kemudian wasyuhada, beliau contohkan Umar ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Contohnya orang yang mati syahid, padahal ketiga-tiganya mati memang dibunuh oleh orang kafir, tapi tidak di medan perang. Umar ibnul Khattab itu malah baru ngimami sholat subuh. Utsman bin Affan itu sedang berada di dalam rumahnya karena terkepung oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib baru keluar dari rumah menuju masjid di Kufah untuk ngimami sholat subuh. Jadi tekanannya orang Islam yang mati dibunuh oleh orang kafir karena agamanya. Bahwa yang paling sering terjadi pembunuhan terhadap orang Islam oleh orang kafir karena agamanya itu di medan perang, maka mati syahid itu diidentikan dengan peperangan, dan itu tidak salah, hanya pengertiannya lebih luas dari itu. Itu tidak boleh dimungkiri bahwa itu adalah kematian yang paling mulia. Nanti ada 6 perkara yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniakan kepada mereka yang mati syahid. Cuma saya mau mengupas persoalan dulu. Jadi sekali lagi, yang paling mulia itu yang mati dibunuh oleh orang kafir. Yang pertama. Kemudian ada mati syahid. Tadi Rasulullah mengingatkan, kalau orang mati syahid itu hanya orang yang mati di medan perang dibunuh oleh orang kafir. Dengan demikian jumlah umatku yang mati syahid itu cuma sedikit. Orang yang mati syahid yang pertama ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, bahkan diterangkan tidak usah disolatkan, sudah langsung. Syuhada Uhud yang jumlahnya 70 orang itu ya sudah dikubur di bawah kaki Bukit Uhud. Semuanya di sana. Dulu pernah saya terangkan ya. Ya. Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang betapa mulianya orang yang mati syahid dari sisi bahwa tanah pun tidak memakan jasad-jasad mereka meskipun berpuluh-puluh tahun mereka telah ditimbun dan dikubur di dalam tanah. Jenazah para syuhada Uhud yang dikubur di bawah Gunung Uhud itu suatu ketika kebanjiran, tanahnya terkikis, tanah kuburan tadi. Apa enggak dikijing? Walah boleh kijing datang yang Jawa itu. Anangnya kijing iku Jawa. 1 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm. Kondisinya memang miring. 50 cm, 100 cm, 1 meter, 1,5 meter. Tergerusnya tanah akibat hukum alam kata orang, itu memang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak beliau yang sangat mulia untuk menunjukkan kepada orang banyak, lho kaya ngene iki lho mati syahid itu. Itu jenazah-jenazah mereka itu masih utuh.
semua, nggak ada seorang pun yang dimakan tanah, apalagi yang membusuk. Apalagi yang membusuk. Diterangkan seakan-akan baru dikubur waktu zuhur, setelah zuhur digali waktu asar, masih utuh. Bahkan posisi salah seorang syuhada yang bernama Abdullah Ibnul Jakhas, kakak beradik, yang satu Abdullah Ibnul Jakhas, yang satu Ubaidillah Ibnul Jakhas. Itu tangannya itu dalam posisi menutupi dada sebelah kiri. Mungkin musuh menombak dia atau menusukkan pedangnya tepat pada jantung, sehingga dia berusaha menahan sakit sekaligus menahan agar darah tadi tidak keluar. Nah, posisi penguburan ya suasananya serba, saya tidak berani mengatakan cemrawut ya, serba tergesa-gesa, seadanya. Tadi saya katakan nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolatkan, biarkan saja dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, para khalayak yang sedang melihat peristiwa yang menakjubkan tadi, wallahu alam, pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan itu berusaha mengangkat tangan tadi untuk diturunkan agar sedekap. Nah, ketika tangan itu diturunkan, darah segar keluar dari luka itu. Kembalikan, mampet. Nah, akhirnya jenazah itu dipindah ke satu tempat kira-kira berapa ya, 100 atau 200 meter dari Bukit Uhud itu. Dipagari dengan dinding kira-kira 2 meter. Yang pernah ke Madinah bisa mudah-mudahan tidak menyalahkan apa yang saya katakan itu. Dipagari, nah orang boleh ziarah, tapi dari luar dinding di sana diberi lubang untuk bisa ventilasi itu, untuk bisa melihat. Bayangan kita tuh masa Allah, kuburan malah ke kuburannya Sunan Ampel, bayangan kita begitu. Ngarahkan kuburan di Imogiri, pernah ke Imogiri? Ada yang pernah ke Imogiri? Ya apa-apa ke sana untuk melihat begitu. Ini aja terus ngitung, mau tak hitung 230 itu bareng balik kok 235, sing loro mlayu yang ndi lah, ini jangan itu. Kesan yang ditanamkan tuh setiap orang yang menghitung undak-undakan itu satu sama lain mesti berbeda lah, itu ciri khas. Dan ciri khas itu jelas sumbernya nilai-nilai yang tidak bisa ditelusuri oleh akal sehat, ujung-ujungnya kepada syirik. Itu sekali lagi, orang yang mati syahid kelompok pertama, yang mati dibunuh oleh orang kafir, yang mati di medan perang, itu salah satu contohnya bisa dibuktikan dari para syuhada di medan Uhud itu tadi. Jenazah mereka nggak rusak sama sekali. Jenazah Umar Ibnul Khattab juga begitu. Masjid Nabawi itu kebanjiran. Jadi karena postur tubuh Umar Ibnul Khattab itu tinggi besar, sehingga jenazah itu dikubur di salah satu bilik Aisyah yang di dalamnya sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimasukkan Umar, tempatnya itu kurang memadai sehingga tembok bilik Rasulullah itu harus digali ben iso tinggo ada sikil. Akhirnya ya sudah dikubur, selesai. Suatu ketika terjadi banjir di Masjid Nabawi. Bangunan milik Aisyah yang menjadi, jadi kalau rumah juga nggak bener ya, namanya hujurat itu. Bangunan sederhana disediakan oleh Rasulullah untuk istri-istri beliau. Pada masa kekuasaan salah seorang raja
Bani Umayyah, Bani Umayyah. Khalid bin Abdul Malik. Ya karena ada perluasan Masjid Nabawi. Nah, bangunan rumah-rumah istri-istri Rasulullah yang sangat sederhana itu harus digusur. Sa'id Ibnul Musayyib betul-betul prihatin. Bukan dalam rangka melestarikan cagar budaya ya. Cagar budaya dipagari nggo kios disewake kok. Cuma beliau itu ingin seandainya ini tidak dirubah, tidak dirusak, dibiarkan dengan keasliannya, alangkah besar pelajaran ibrah yang bisa diambil oleh umat Islam terhadap rumah-rumah Ummahatul Mukminin. Kalau sekarang itu ukurannya the first lady itu ya. Kok begitu sederhana rumah-rumah beliau? Jadi hujurat bilik. Kita nggak usah bayangkan itu ya. Ini ruang tamunya mana, ruang makannya mana, ruang santainya mana, musola khususnya mana, dapurnya mana, kamarnya berapa jumlahnya, nggak bisa bayangkan. Ruangan-ruangan kecil itu. Tempat Aisyah pun hanya cukup untuk mengubur jenazah Rasulullah, mengubur jenazah Abu Bakar dan Umar. Sementara ada tempat yang sedikit tersisa dipergunakan oleh Aisyah untuk istirahat. Nah, ketika terjadi banjir tadi, ini termasuk dinding biliknya Aisyah, namanya juga terbuat dari tanah. Itu hanya terbawa air. Orang dengan mudah bisa melihat ada kaki yang putih tersembur di sana. Dan mereka yakin namanya yang dikubur di situ itu Umar Ibnul Khattab dan kakinya di sana. Kakinya masih utuh. Ya cepat-cepat akhirnya ditimbun lagi. Orang tidak perlu tahu apakah sampai lutut beliau, sampai badan beliau. Kalau kakinya masih utuh, yang lain tentu saja masih. Ini mati syahid yang pertama. Tekanannya tadi, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, tidak usah disolatkan. Bahkan ditumpuk, bukan ditumpuk, jejer-jejer para syuhada Uhud itu. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan, mengomentari tentang jenazahnya Handalah bin Abi Amir, dia nanti akan dimandikan oleh malaikat. Dia nanti akan dimandikan oleh malaikat. Bukan karena diistimewakan, karena ketika dia berangkat menuju ke medan perang, baru selesai bersenggama dengan istrinya, karena panggilan nafiri perang, akhirnya dia campakkan istrinya, dia kenakan baju perang tanpa sempat untuk mandi terlebih dahulu. Jadi nggak mandi janabah itu nanti yang akan memandikan malaikat. Ini mati syahid yang pertama. Jadi kalau orang mati syahid itu cuma orang yang mati di medan perang. Dengan demikian orang yang mati syahid dari umat itu hanya sedikit. Rasulullah mengomentari begitu. Ya yang sedikit itu yang mati paling mulia. Sampai slogannya orang-orang Ikhwanul Muslimin itu kan, al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah, mati syahid itu merupakan cita-cita kami yang paling tinggi. Karena itulah kematian yang paling mulia. Ini mati syahid yang إلا الله لا إله